Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Nurfadila dengan akhir NIM 073. Nama saya Dara Dwi Hidayat dengan NIM akhir 084. Nama saya Syifa Nafisa dengan NIM akhir 88. Nama saya Nakila Syaniwa dengan NIM 099. Kami hari ini akan menjelaskan tentang analisis paper Human Face Recognition with Combination of WT and Machine Learning. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem pengenalan wajah yang bisa bekerja optimal dalam banyak kondisi seperti pencahayaan, ekspresi, dan pose. Penelitian ini berangkat dari mulai banyaknya digunakan sistem pengenalan wajah dalam berbagai bidang seperti bidang keamanan, forensik digital, serta interaksi manusia komputer, juga variabilitas pada citra wajah yang membuat sistem konvensional jadi tidak konsisten. Selanjutnya, penelitiannya menggunakan berbagai kombinasi teknik pengolahan sinyal dan machine learning. Pertama, menggunakan kombinasi PCA atau Principal Component Analysis dan LDA, Linear Discriminant Analysis. Kedua, menggunakan DWT, Discrete Wavelet Transform, CNN, Convolutional Neural Network, dan hasil dari tiap-tiap metode tadi dikombinasikan menggunakan sistem fuzzy dan perhitungan entropi. Penggunaan aljabar linear dan dalam pemecahan masalah. Secara garis besar, konsep aljabar linear yang digunakan dalam penelitian ini merupakan matriks, vektor, transformasi linear, dan agent. Metode komputasi atau algoritma yang digunakan penelitian terdapat 6 metode, dan masing-masing metode menggunakan konsep aljabar linear yaitu sebagai berikut. PCA algoritma. Algoritma ini akan mengubah gambar digital yang mempunyai dimensi sangat besar tanpa kehilangan informasi penting. Berikut penggunaan aljabar linear dalam perhitungan algoritma PCA. Pertama, mengubah menjadi vektor. Setiap gambar wajah berukuran n kali n akan diubah menjadi vektor kolom ukuran n pangkat 2 kali n. Bentuk persamaannya adalah R sub J merupakan bagian dari bilangan real pangkat n pangkat 2. Ini merupakan representasi gambar sebagai elemen dalam ruang vektor berdimensi tinggi. Yang kedua, menghitung vektor rata-rata. Perhitungan rata-rata dari semua vektor gambar dengan rumus psi sama dengan 1/m sub dari R sub I dengan I sama dengan 1 hingga M. Rumus ini menggunakan konsep rata-rata dalam ruang vektor, yaitu dengan menjumlahkan vektor lalu membaginya. Yang ketiga, melakukan mean normalization, mengurangi setiap vektor gambar dengan rata-rata. Persamaannya adalah Pi sub I sama dengan gamma sub I dikurangi psi. Ini adalah translasi dalam ruang vektor, yaitu dengan memindahkan pusat data ke titik nol origin supaya variasi antar data bisa dianalisis dengan baik. Yang keempat, menyusun semua vektor dan matriks. Membuat matriks A sama dengan matriks P berukuran n pangkat 2 kolom dan m baris. Pembentukan himpunan vektor basis sebagai kolom-kolom dalam satu matriks seperti menyusun sistem koordinat baru. Yang kelima, menghitung matriks covariance. Matriks covariance dihitung dengan cara C sama dengan A dikali transpon A. Ini merupakan perkalian matriks di mana matriks ini akan menyimpan informasi hubungan antar dimensi atau piksel. Yang keenam, mencari agent vektor dan agent value.
menghitung eigenvektor U sub K dan eigenvalue dari C. Eigenvektor merupakan arah utama dalam ruang vektor di mana data menyebar. Kita ingin mencari arah ini supaya bisa mereduksi dimensi ke arah yang paling jelas dan informatif. Yang ketujuh, memproyeksikan gambar uji ke ruang agent. Gambar uji tes juga dikurangi rata-ratanya, lalu diproyeksikan ke ruang agent. Persamaannya adalah mu sub K sama dengan U transpon U sub K dalam kurung, buka kurung, gamma sub tes dikurangi psi. Persamaan ini merupakan proyeksi vektor ke subruang berdimensi lebih rendah. Operasi ini menggunakan perkalian matriks transpose dan dot product. Yang ke-8, menghitung jarak Euclidean untuk pengenalan, yaitu membandingkan vektor proyeksi pi mu, membandingkan vektor proyeksi mu sub tes dengan semua vektor proyek yang ada. Persamaannya D sama dengan translasi mu sub tes dikurangi mu sub I. Persamaannya menggunakan norma panjang vektor untuk menghitung jarak, yaitu jarak Euclidean, di mana semakin dekat jaraknya akan semakin mirip wajahnya. Selanjutnya, untuk LDA method. LDA memaksimalkan separsi antara kelas sehingga dapat mengidentifikasi gambar wajah atau objek dengan lebih akurat. Berikut merupakan perhitungan aljabar linier dengan perhitungan metode LDA. 1. Menyusun dataset per kelas. Misalkan tersedia C, kelas individu, dan masing-masing kelas berisi gambar wajah orang ke I sebagai Y sub I sama dengan himpunan dari X1, X2, sampai dengan X sub N. Di mana X sub C, bilangan real Y sub I adalah gambar ke C dari orang ke I. Itu dataset gabungan ditulis sebagai Y sama dengan himpunan Y1, Y2, Y3 sampai dengan Y sub N. Yang kedua, menghitung rata-rata vektor. Menghitung main vektor tiap kelas mu sub I sama dengan 1 per N sub I dikali sigma dari X sub K anggota Y sub I dari X sub K sub K. Lalu kita akan menghitung min global dari seluruh dataset dengan persamaan mu sama dengan 1 per N dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari X sub K. Yang ketiga, menghitung within class scatter matrix S sub W. Mengukur variasi sebaran data dalam tiap kelas dengan persamaan S sub W sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai C. Sigma dari X sub K anggota Y sub I dari buka kurung X sub K dikurangi mu sub I tutup kurung dikali transpose dari buka kurung X sub K dikurangi mu sub I tutup kurung. Dan selanjutnya itu ada menghitung between class scatter matrix S sub B. Di sini kita akan mengukur variasi antara rata-rata antar kelas dan rata-rata global dengan persamaan S sub B sama dengan jumlah dari I sama dengan I sampai C dari N sub I dikali kurung buka mu sub I dikurang dengan mu terus dikurung tutup. Kemudian dikali dengan mu sub I dikurang dengan mu dan transpose. Dan selanjutnya itu ada menghitung matriks proyeksi, yaitu dengan S sub W pangkat min 1, kemudian dengan S sub B. Nah, di sini ini tuh untuk mencari arah transformasi linier yang paling baik dalam memisahkan antar kelas. Dan selanjutnya di langkah ke-6 itu ada menentukan eigenvektor dan eigenvalue. Di sini kita akan melakukan dekomposisi eigen terhadap matriks S sub W pangkat min 1 dan S sub B.
hasil yang akan didapatkan itu berupa, pertama itu ada eigenvalue atau nilai eigen yang akan menunjukkan pentingnya arah. Kemudian ada eigenvektor W sub 1, W sub 2, dan selanjutnya sampai dengan W sub M yang akan digunakan sebagai basis ruang baru. Dan selanjutnya itu ada proyeksi ke ruang LDE. Nah, ini untuk vektor citra X sub K, hasil proyeknya pada eigenvektor W sub J adalah Z sub K sama dengan X sub K dikali dengan W sub J. Dengan cara ini, LDA mengubah data berdimensi tinggi ke dimensi lebih rendah sambil tetap memaksimalkan separabilitas antar kelas. Next. Dan selanjutnya ini ada metode 2D DWT. Nah, 2DWT ini merupakan discrete wavelet transform 2 dimensi. Ini menggunakan dua jenis fungsi. Yang pertama itu ada fungsi skala atau scaling function dan 3 fungsi wavelet yang masing-masing menunjukkan komponen horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, untuk sebuah citra f dalam kurung x, y berukuran m kali n sama dengan 2 pangkat j dikali 2 pangkat j, WT didefinisikan sebagai berikut, yaitu dengan persamaan W sub T dari KMN sama dengan hasil proyeksi fungsi fxy terhadap fungsi basis P sub KMN dalam kurung xy dibagi dengan akar dari m kali n, dan W sub psi pangkat I dari J m n sama dengan hasil proyeksi fungsi fxy terhadap fungsi basis psi pangkat I sub J xy dibagi dengan akar dari m kali n. Nah, dengan I sama dengan h d dan J itu sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan J min 1, kemudian M sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan 2 pangkat J min 1, dan kemudian N sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan 2 pangkat J min 1, kita dapat mendapatkan representasi lengkap DWT dari citra fxy dapat dituliskan sebagai f dari x dan y sama dengan 1 per akar mn dikalikan inner product antara koefisien W P dan basis P. Nah, kemudian ditambah 1 per akar mn dikalikan jumlah untuk I dalam H, V, dan D dari jumlah J mulai dari K hingga tak hingga. Inner product antara koefisien W, psi pangkat I dan basisnya psi. Next. Dan selanjutnya ada metode convolutional neural network atau disingkat CNN. CNN beroperasi melalui proses konvolusi matriks yang menggunakan lapisan-lapisan seperti yang pertama ada convolution layer. Di sini input berupa citra wajah dalam bentuk matriks yang dikalikan konvolusi dengan matriks kernel filter, yaitu dengan persamaan Y sub I, J sama dengan jumlah dari P sama dengan 1 sampai K. Nah, jumlah dari Q sama dengan 1 sampai K, K sub P, Q dikali L sub I tambah P kurang 1 dengan J ditambah Q dikurang 1. Nah, hasilnya ini nantinya akan menjadi agregasi linear fitur dari input. Convolution layer ini merupakan lapisan utama dalam convolutional neural network yang bertugas mengekstraksi fitur dari citra seperti tepi, tekstur, dan pola bentuk. Dan kemudian kedua ada pooling layer. Di sini merupakan downsampling dengan nilai maksimum atau rata-rata dari matriks, sehingga layer ini tidak menggunakan bobot tapi bekerja pada blok submatriks. Nah, pooling layer ini merupakan lapisan dalam arsitektur CNN yang nantinya berfungsi untuk mengecilkan ukuran citra atau fitur tanpa mengubah informasi penting. Dan yang ketiga itu ada flattening dan fully connected layer.
Nah, input diubah ke vektor lalu dikalikan dengan bobot W, yaitu dengan persamaan Y sama dengan W sub X ditambah B. Nah, dengan flattening itu apa? Flattening itu proses mengubah input yang berbentuk matriks 2D atau 3D menjadi vektor satu dimensi, barisan, yaitu dengan barisan angka. Nah, kalau fully connected layer itu merupakan setiap elemen pada vektor hasil flatten dihubungkan ke setiap neuron di layer berikutnya. Next. Dan selanjutnya itu ada metode eksperimental setup. Di sini kita akan mengkombinasikan metode yang ada dan nantinya akan dijalankan secara paralel. Yang pertama itu ada kombinasi dari PCA plus DWT atau arrow dengan arrow vector. Dan kemudian ada PCA ditambah DWT yaitu eigenvector. Dan kemudian ada LDA ditambah DWT yaitu eigenvector. Dan terakhir itu ada CNN. Nah, setiap proses ekstraksi pada tiap metode berbasis matriks sehingga setiap hasilnya dapat dibandingkan dengan konsep wavelet coherence, yaitu melibatkan analisis spektrum dan koefisien Fourier yang adalah turunan dari aljabar linear dan sinyal. Nah, setelahnya digabungkan pada fusion center dan kemudian dianalisis kembali menggunakan entropi informasi yang menentukan apakah wajahnya cocok atau tidak. Next. Dan selanjutnya itu ada metode algorithm of accuracy. Nah, di sini hasil algorithm of accuracy ini tuh merupakan hasil dari PCA, LDA, CNN yang dihitung sebagai proporsi kemunculan elemen dalam sebuah vektor. Dan berikut merupakan prosesnya. Yang pertama itu kita akan menghitung matriks biner berdasarkan koherensi sinyal. Yang kedua itu kita akan menjumlahkan baris ke dalam vektor S, yaitu dengan persamaan S sub I sama dengan jumlah dari J sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian C sub I J. Dan kedua itu ada yang tadi itu menjumlahkan baris ke dalam vektor S itu, nanti kita akan mengubah matriks 2D menjadi vektor 1D dengan cara merangkum informasi tiap baris. Dan selanjutnya itu ada menghitung proporsi akurasi elemen. Di sini dengan persamaan P sub I sama dengan PS sub I per N. Nah, dengan kemudian selanjutnya itu ada langkah menyusun hasil ke dalam vektor probabilitas P sama dengan himpunan P dan menormalkan P ke P sub N menggunakan pembagian linear. Kemudian yang terakhir itu kita akan menghitung entropi menggunakan rumus operasi vektor skalar dengan persamaan E sama dengan jumlah I sama dengan 1 sampai dengan 4 dengan A sub I dikali dengan log sub 2 dalam kurung 1 per A sub I. Nah, ini tuh digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian atau uncertainty atau ketidakteraturan dalam sebuah sistem atau distribusi probabilitas. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran aljabar linear dalam hasil sebuah penelitian tersebut yang sedang kami diskusikan atau yang sedang kami analisis. Pertama, konten yang akan saya jelaskan yaitu adalah apa peran PCA dalam paper ini. Yang kedua, dalam paper ini menggunakan PCA model apa aja, mengapa, dan nomor 3, mengapa harus menggunakan metode seperti ROI atau Region of Interest, LDA, dan CNN. Tapi sebelum kita masuk pada peran aljabar linear dalam hasil, saya akan menjelaskan DWT itu tuh apa yang dilakukan. Nah, DWT itu mengurai gambar wajah menjadi subband frekuensi. Jadi, dia membaginya menjadi 2 subband, L dengan low, H atau H itu dengan high. Nah, di sini ada sebutan LL yaitu low low, LH low high, HL high low, dan high high atau HH. Nah,
Di low ini, komponen frekuensi itu rendah. Mengapa komponen frekuensi itu rendah? Jika komponen frekuensi rendah itu berarti memiliki keterkaitan yang sangat kuat akan wajah yang sedang kita targetkan. Lalu, jika dengan maaf, atau yang bisa kita sebut high, itu menyebutkan bahwa itu mempunyai frekuensi yang tinggi. Berarti ada tidak kesamaan antara hal tersebut. Maaf, antara wajah yang kita targetkan. Oke, mari kita masuk pada PCA dalam paper ini. Peran PCA yang pertama itu adalah menangani korelasi antar fitur. Jadi apa yang dimaksud dengan menangani yaitu PCA menghilangkan korelasi antar pixel di mana fitur atau komponen utama tidak saling berkorelasi. Jadi, of course, contohnya di lock screen kita untuk keamanan itu ada yang bernama face lock. Nah, jika tidak adanya kesesuaian dengan wajah yang ditargetkan atau wajah yang telah disimpan pada pada alat elektronik tersebut, maka itu akan mengalami error. Nah, kedua, memudahkan visualisasi. PCA memungkinkan visualisasi data dalam 2D atau 3D. Sayangnya, di paper ini tidak ada bukti tentang visualisasi dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Untuk yang pertama, saya akan ulangi lagi, untuk menangani korelasi antar fitur juga dapat tentang adanya kesalahan angle atau kesalahan menaruh wajah itu akan menghilangkan korelasi yang tidak sesuai dengan wajah yang disimpan. Jadi itu akan tetap, jadi wajah yang ditargetkan ini akan tetap masuk asalkan fase tersebut berada di rentang 0 derajat sampai 45 derajat. Oke, sekarang kita akan menjelaskan, atau sekarang kami akan menjelaskan tentang dua model PCA, yaitu agent vector dan error vector. Oke, yang pertama, agent vector itu para peneliti menggunakannya karena satu, stabilitas fase, menghasilkan koherensi wajah tinggi mendekati 1 dengan fase stabil 0 derajat sampai 45 derajat, dan penentuan diskriminasi pada wajah karena menghasilkan koherensi yang cukup rendah dan fase yang acak. Untuk yang pertama, mengapa harus menggunakan fase stabil di antara 0 derajat sampai 45 derajat, dan mengapa koherensi ini harus mendekati 1? Jadi, jika koherensi wajah itu tinggi, mendekati 1, itu mengartikan bahwa itu mempunyai korelasi wajah yang tinggi dengan wajah yang ditargetkan. Dan mengapa harus fase stabil 0 derajat sampai 45 derajat? Seperti yang diketahui, yang saya jelaskan tadi, DWT itu menggunakan frekuensi yang rendah karena menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antar wajah yang ditargetkan. Yang artinya itu mempunyai sumber yang sama. Lalu, penentuan diskriminasi. Kenapa dia menghasilkan koherensi yang cukup rendah dan fase yang cukup acak? Karena jika dia langsung dapat menghasilkan koherensi yang cukup rendah, itu mengartikan bahwa dia dengan cepat mengenali itu bukanlah orang yang sama atau bukan yang sama seperti wajah yang ditargetkan. Baik, saya akan jelaskan tentang error vector. Jadi, pertama, dia mendeteksi perubahan kecil karena sensitif pada ekspresi dan cahaya. Ini kita sebut yaitu perbedaan lokal. Karena ekspresi dan cahaya itu merupakan noise. Nah, yang kedua, menunjukkan koherensi yang moderat. Mengapa koherensi moderat? Karena itu mengartikan wajah yang sama dapat menunjukkan fase di antara 270 derajat sampai 315 derajat. Oke, kenapa harus fase 270 derajat hingga 315 derajat? Karena itu menunjukkan pergeseran struktural yang khas antar gambar wajah yang berbeda.
Bisa kita lihat di setelahnya. Ini adalah contoh grafik yang menunjukkan nilai hampir nol. Kok bisa sih menunjukkan nilai hampir nol? Ini karena dia menggunakan wajah yang berbeda. Jadi wajah yang ditargetkan dan dengan wajah yang digunakan itu berbeda. Contohnya di Facelock, jika saya menggunakan ponsel adik saya, dia menggunakan Facelock pada ponselnya, dan saya mencoba untuk membukanya menggunakan wajah saya, itu tidak bisa, karena grafiknya itu menunjukkan nilai hampir nol. Seperti itu. Baik, selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, ROE, Region of Interest, CNN, dan LDA. Oke, saya akan menjelaskan tentang Region of Interest. Jadi, para peneliti menggunakan ROE ini itu sebelum mengaplikasikannya kepada PCA. Jadi kenapa sih memakai ini sebelum mengaplikasikannya kepada PCA? Yang pertama, fungsi. Fokus menganalisa pada area wajah dan mengurangi noise. Jadi seperti yang kita tahu, sebuah wajah atau sebuah foto itu mempunyai latar belakang. Nah, jika tidak menggunakan si ROI ini, atau Region of Interest ini, maka ini akan terbawa kepada PCA tersebut, perhitungan kepada PCA, dan menghasilkan frekuensi yang cukup tinggi, yang artinya ketidakcocokan pada frekuensi tersebut. Nah, mengapa sih harus dipakai? Jadi yang pertama, efisiensi itu memperkecil dimensi data yang diproses oleh PCA atau LDA atau CNN. Nah, mengapa sih harus diperkecil? Karena semakin data itu diperkecil, maka si PCA itu akurasinya semakin meningkat. Dapat kita ketahui, dapat menghasilkan akurasi yang tinggi. Ini karena dia memperkecil dimensi data yang diproses oleh PCA, LDA, atau CNN. Lalu, mengapa dipakai sebelum aplikasi PCA? Seperti yang saya jelaskan tadi, dia mengklasifikasikan area yang penting, seperti yang dinamakannya region of interest, alias, yaitu adalah mengklasifikasikan wajah yang ditargetkan, lalu meningkatkan konsistensi fitur yang diekstraksi. Oke, apa sih yang dimaksud meningkatkan konsistensi fitur yang diekstraksi? Karena dia memperkecil dimensi data yang diproses oleh PCA, LDA, atau CNN, jadi dia semakin meningkatkan konsistensi fitur untuk wajah tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang convolutional neural network, or we could say CNN. Yang pertama, fungsi. Jadi, fungsi CNN ini adalah fokus mengekstraksi fitur hierarkis seperti tepi wajah, tekstur wajah, bentuk wajah. Ini disebutkan perbedaan global. Jadi perbedaannya seperti sebelumnya, dia melakukan lokal, kalau yang CNN ini dia global. Jadi kenapa bisa ekstraksi sih? Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Akila Shaniwa, dia menjelaskan bahwa si CNN ini memiliki laporan konvolusional. Nah, yang dimaksud ini yaitu adalah blok bangunan inti dari si CNN. Nah, dia mempunyai 3 layer. Layer awal, layer tengah, layer dalam. Layer awal ini mengekstrasi atau menganalisis tepi, tekstur, bentuk wajah, sedangkan layer tengah mengenali bentuk mata, hidung, lalu layer dalam menangani struktur wajah secara global. Jadi, si CNN ini tidak membutuhkan pre-processing atau pre-processing karena dia langsung melakukan data driven learning. Jadi dia langsung melatihnya sendiri, tidak perlu kita latih. Nah, dapat menangani variasi pencahayaan, ekspresi, atau pose. Ini berkaitan dengan fungsi yang pertama, itu karena dia adalah data driven learning. Jadi dia mempunyai lapisan konvolusional, yaitu blok bangunan inti dari CNN tersebut, dan dia sudah otomatis mempelajari hal tersebut, seperti layer awal, layer tengah, dan layer dalam. Nah, mengapa harus dipakai? Yang pertama, adaptabilitas. CNN bisa belajar dari mentah, tidak perlu pre-processing rumit. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia merupakan data driven learning. Jadi,
dia langsung belajar dari raw image atau data mentah tanpa fitur buatan atau manual. Jadi nggak perlu pre-processing. Ini berkaitan dengan fungsi nomor pertama. Yang kedua, kinerja tinggi mengungguli metode tradisional. Ini dikarenakan atau diakibatkan karena dia menggunakan dataset yang besar. Jadi semakin dataset itu besar, maka akurasinya tinggi. Atau bisa kita artikan, semakin banyak data yang digunakan, semakin akurasinya tinggi. Karena dia mempelajari variasi-variasi tersebut. Variasi-variasi wajah. Baik, saya akan menjelaskan tentang Linear Discriminant Analysis atau yang bisa kita singkat LDA. Oke, fungsi pertamanya membedakan wajah antara individu dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Kok bisa sih bedain wajah antar individu? Karena dia secara eksplisit mencari proyeksi ruang yang memaksimalkan jarak antar kelas. Maksud jarak antar kelas atau maksud dari kelas itu adalah wajah seseorang atau individu seseorang yang berbeda. Jadi dikategorikan, misalnya wajah, misalnya di dalam ponsel tersebut yang disetting yaitu adalah wajah adik saya untuk face lock, tapi ketika dicocokkan dengan saya itu error dan tidak bisa terbuka handphonenya. Nah, yang digunakan LDA itu adalah scatter matrices. Jadi karena itu dia dapat memaksimalkan jarak antar kelas. Nah, yang kedua, efektif, mohon maaf atas typo yang saya lakukan, efektif untuk klasifikasi ketika jumlah sampel terbatas. Jadi LDA ini lebih baik dalam dataset yang kecil. Nah, kenapa sih harus dataset yang kecil? Karena dia menggunakan mean factor per orang atau per kelas dan berlangsung secara langsung belajar pada pola pemisahan antar kelas. Nah, mengapa sih harus dipakai satu lebih unggul dalam memisahkan wajah orang berbeda? Ini berkaitan dengan fungsi yang pertama, jadi dia menggunakan scatter matrices. Makanya dia dapat memaksimalkan jarak antar kelas. Antar kelas ini dimaksudkan juga wajah orang berbeda. Wajah-wajah orang itu dikategorikan berbeda-beda. Lalu yang kedua, komplementer dengan CNN karena bekerja baik pada fitur struktur dan CNN dalam non-linear. Apa sih fitur terstruktur itu? Fitur struktur itu berdasarkan struktur statistik antar kelas. Seperti yang dijelaskan, dia menggunakan mean factor dan ini berhubungan dengan statistika. Lalu untuk CNN dalam non-linear yaitu adalah karena dia lapisan aktivasi non-linear atau dia memiliki lapisan konvolusi yang sudah built-in dalam blok bangunan inti dari CNN, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, karena dia sudah built-in, makanya, mohon maaf, oleh karena itu, variasi data semakin banyak, akurasi dia semakin tinggi. Oke, pendekatan gabungan. Pendekatan gabungan ini yaitu adalah seperti PCA error vector plus DWT coherence. Jadi metode-metode yang kami jelaskan sebelumnya ini digabungkan. Jadi dia mengeksperimenkan. Sebelumnya dijelaskan oleh teman saya itu namanya bukan pendekatan gabungan, tetapi itu adalah pendekatan secara eksperimental. Kali ini saya akan menjelaskannya dengan pendekatan gabungan karena sepertinya lebih mudah dipahami. Jadi mengapakah ini digabung? Yang pertama, complementary structure. Jadi, complementary structure ini maksudnya adalah, misalnya, eigenvektor itu ekstrak fitur global, error vektor menangkap detail atau noise. Seperti yang kita tahu, fitur global itu adalah struktur wajah utama, kalau misalnya noise itu adalah cahaya dan ekspresi. Lalu LDA itu maksimalin perbedaan antar kelas, dan CNN belajar fitur hierarkis seperti tepi, tekstur, dan bentuk wajah. Nah, of course, atau tentu saja, di antara metode-metode ini, itu pasti ada kekurangannya. Jadi, mereka saling melengkapi untuk apa yang tidak bisa mereka lakukan. Makanya, oleh karena itu, akurasinya lebih tinggi. Yang kedua, redundancy. Nah, jika metodenya gagal, ada metode lain yang sudah membackup. Jadi, misalnya di dalam table 2,
PCA itu 84,12%, tetapi di CNN itu 93,44%. Lalu, yang ketiga itu adalah konsistensi variasi data. Nah, si CNN ini cocok dalam data kecil. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia lebih baik dalam data kecil. Tapi ada metode lain yang diversitasnya tinggi, yaitu gabungan PCA dan LDA, jadinya tetap di atas 80%. Karena dia menggunakan dataset yang cukup banyak, si LDA ini mempunyai nilai yang cukup rendah, bisa kita lihat di dalam tabel 4, 68,23, 61,14%. Tetapi, tenang saja, ada PCA dan LDA, jadinya si value ini tetap di atas nilai 80%. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari paper ini yaitu kombinasi dari 4 metode PCA error vector, PCA eigenvector, LDA eigenvector, dan DWT plus CNN dengan DWT coherence fusion center menghasilkan akurasi tertinggi yaitu 100% pada dataset phase 96 yang 10 folder dan tetap di atas 80% hingga 20 folder. PCA eigenvector dan LDA eigenvector terbukti lebih akurat daripada PCA error vector, mempermudah fusion center dalam memutuskan match atau non-match. Aljabar linear, yaitu PCA dan LDA, menyederhanakan citra wajah menjadi vektor itu penting. Kemudian dibandingkan menggunakan koherensi DWT untuk mengenali pola frekuensi, aplikasi ideal pada sistem keamanan dengan basis data kecil, yaitu 12 atau di bawahnya folder. Untuk skala lebih besar, perlu pra-pemrosesan, normalisasi pencahayaan, dan pelatihan CNN lebih mendalam agar akurasi terjaga. Selanjutnya kita masuk ke analisis paper kedua, Classification of Facial Expression Using Principal Component Analysis, disingkat PCA, Method and Support Vector Machine atau SVM. Next. Tujuan dan metode penelitian. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk membuat sistem yang mampu membedakan variasi ekspresi seseorang, terutama membedakan antara serius dan acuh tak acuh. Sistem ini ditujukan untuk para guru dalam mengevaluasi keterlibatan siswa dalam online learning. Latar belakang penelitian ini sendiri memang datang dari keresahan para guru semenjak pandemi COVID-19 yang mengaku sulit untuk melakukan pengamatan langsung terhadap ekspresi siswa, yang mana ekspresi siswa selama pembelajaran akan masuk dalam parameter nilai keterlibatan atau keaktifan siswa. Metode utama dalam penelitian ini, pertama, kita menggunakan PCA atau Principal Component Analysis, yang digunakan untuk menyederhanakan dimensi data citra wajah siswa. Yang kedua ada SVM, Support Vector Machine. Di sini untuk mencari hyperplane optimal yang dapat mengklasifikasikan dua kelas ekspresi tadi. Yang ketiga adalah KNN atau K-nearest neighbor sebagai pembanding dengan sistem SVM dalam penelitian ini. Next. Penggunaan aljabar linier dalam pemecahan masalah. Secara garis besar, konsep aljabar linier yang digunakan dalam penelitian ini berupa matriks, vektor, transformasi linier, dan agent. Penelitian ini memiliki 5 tahap dan terdapat 3 tahap yang menggunakan konsep aljabar linier, yaitu sebagai berikut. Next. Pertama adalah ekstraksi fitur muka. Ekstraksi fitur muka menggunakan metode PCA yang bertujuan untuk menyederhanakan variabel yang diamati dengan mengurangi dimensi dan juga tetap mempertahankan informasi penting. Berikut merupakan penjelasan rumus dan persamaan konsep aljabar linier yang digunakan. Pertama ada standarisasi data. Untuk setiap sampel, rata-rata dari seluruh data dikurangi lalu dibagi dengan variansnya.
Persamaannya adalah Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma kuadrat. Persamaan standarisasi ini menggunakan konsep normalisasi vektor agar data tetap berada dalam skala yang sama. Kedua, menghitung matriks covariance. Datanya yaitu X sub I, X sub 1, X sub 2, X sub 3 sampai dengan X sub N, dan matriks kovariannya akan diperoleh dari sigma sama dengan 1 per N dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari buka kurung X sub I dikurang X bar tutup kurung dikali transpon dari buka kurung X sub I dikurangi X bar tutup kurung. Persamaan matriks kovarian ini merupakan matriks simetri yang mempresentasikan seberapa dua variabel berubah bersama dalam aljabar linier. Ini merupakan dasar untuk analisis spektral dan transformasi ortogonal. Next. Nah, dalam menghitung matriks kovarian, kita juga bisa menggunakan COV dalam kurung X sama dengan Z dikali dengan Z transpos. Selanjutnya ada 3, yaitu komponen utama sebagai vektor eigen. Komponen utama akan menjadi vektor eigen dari matriks kovarians, kemudian diurutkan berdasarkan nilai eigennya. Semakin besar nilai eigen, akan semakin penting vektor eigennya. Dan selanjutnya ada yang keempat, yaitu menghitung nilai dari dan vektor eigen. Yang pertama itu ada persamaan karakteristiknya. Di sini dengan persamaan C V sub I sama dengan eigen V sub I. Persamaan utama ini akan digunakan dalam pencarian nilai dan vektor eigen. Nah, selanjutnya ada nilai eigen dengan persamaan eigen sama dengan determinan dalam kurung C matriks C dikurang eigen I, identitas I. Persamaan ini akan digunakan dalam mencari nilai eigen dari matriks C. Ini merupakan persamaan determinan, di mana akar-akar polinomialnya adalah nilai eigen. Dan selanjutnya itu ada vektor eigen, yaitu dengan persamaan V sub I sama dengan C dikurang eigen dengan dikali identitas, kemudian dikali dengan V sub I. Nah, persamaan tersebut merupakan bentuk transformasi dan persamaan karakteristik yang nantinya digunakan untuk menemukan arah vektor eigen setelah diketahui eigennya. Next. Yang selanjutnya itu ada algoritma dan klasifikasi fitur muka. Di sini kita akan menggunakan dua metode, yaitu SVM, yaitu dengan itu sebagai metode utama, dan KNN sebagai metode pembanding. Dan selanjutnya itu ada SVM. SVM ini nantinya kita akan klasifikasi dengan metode SVM yang dilakukan dengan menentukan batas pemisah atau hyperplane. Nah, batas pemisah, nanti kita akan menentukan batas pemisah antara dua kelas data dengan jarak maksimum terhadap data terdekat dari masing-masing kelas. Hyperplane ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan linear, yaitu dengan persamaan W transpos dikali X ditambah dengan B, itu udah sama dengan 0. Dengan W adalah sebagai vektor bobot atau wave vektor, dan X sebagai vektor input fitur, dan B adalah bias atau konstanta. Dan selanjutnya itu ada KNN. Metode ini melakukan klasifikasi dengan menentukan label kelas suatu data uji yang diuji berdasarkan K tetangga terdekat dari data tersebut. Kedekatan ini akan diukur dengan dua cara pengukuran jarak vektor. Next. Yang pertama itu ada pengukuran Euclidean. Di sini kita akan menggunakan persamaan D sub 1 dalam kurung XY sama dengan akar sigma dalam kurung X sub I dikurang dengan Y sub I dalam kurung dan dipangkat 2.
Dan selanjutnya ada pengukuran Manhattan, yaitu dengan D sub 2 dalam kurung XY sama dengan akar sigma dengan nilai mutlak XI dikurang dengan Y sub I dan dipangkat 2. Karena hanya untuk klasifikasi, metode KNN dalam penelitian ini tidak membangun model eksplisit, melainkan hanya menyimpan vektor fitur dan label kelas dari data dilatih. Dan selanjutnya ada model evaluasi. Pengujian klasifikasi wajah siswa selama pembelajaran digital akan dilakukan dengan menggunakan metrik evaluasi model klasifikasi seperti akurasi, presisi, dan AUC. Di sini kita akan lebih menjelaskan akurasi dan presisinya. Yang pertama itu ada akurasi. Akurasi ini kita akan menunjukkan seberapa banyak prediksi sistem yang benar dibandingkan dengan keseluruhan data, yaitu dengan rumus akurasi sama dengan TP sama dengan TN per TP sama dengan TN ditambah dengan FP ditambah dengan FN. Kemudian akan dikali dengan 100. Nah, akurasi ini cocok digunakan saat distribusi kelas seimbang. Dalam aljabar linier, semua ini bisa direpresentasikan sebagai operasi pada vektor label dan juga prediksi. Kemudian, dijumlahkan menggunakan operasi dot produk dalam matriks. Next. Dan yang terakhir ada presisi, di mana presisi ini akan menunjukkan seberapa tepat sistem dalam memberikan hasil yang positif. Dari semua prediksi positif, kita akan melihat berapa banyak yang benar-benar positif. Di sini rumus presisinya itu pertama itu ada TP per TP plus FP, kemudian dikalikan dengan 100. Di sini rumus presisi ini dalam aljabar linier bisa dilihat sebagai rasio antara vektor hasil prediksi benar terhadap jumlah total prediksi positif. Nah, semakin tinggi hasil positifnya, maka sistem tersebut dapat sangat dipercaya. Kemudian saya akan menjelaskan peran aljabar linier dalam hasil. Yang pertama, apa peran PCA dalam paper ini? Yang kedua, dalam paper ini menggunakan PCA model apa saja dan mengapa? Yang ketiga, mengapa harus menggunakan metode seperti SVM dan KNN? Dan apa saja metode evaluasi yang dipakai? Next. Peran PCA pada paper ini mirip seperti yang rekan saya Bunga jelaskan. Yang pertama, menangani kolerasi antar fitur. PCA menghilangkan kolerasi antar piksel di mana fitur atau komponen utama tidak saling berkolerasi. Yang kedua, memudahkan visualisasi. PCA memungkinkan visualisasi data dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang membedakan dari paper yang pertama adalah paper kedua ini terdapat pembuktian visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang bisa pada visualisasi berikut ini. Next. Yang kemudian model PCA yang dipakai sample covariance matrix, karena pada paper ini hanya mempunyai data observasi, bukan data keseluruhan. Jadi memakai ini untuk memperkirakan hubungan antar fitur. Next. Kemudian metode apa saja yang menggunakan model PCA apa saja dan mengapa. Next. Yang pertama ada SVM Support Vector Machine. SVM ini efektif untuk memakai SVM karena SVM ini efektif untuk membaca data berdimensi tinggi dan mampu menemukan hyperplane pemisah yang optimal dengan margin maksimal. Yang kedua, karena akurasi lebih tinggi, sekitar 96% dibanding KNN, karena kemampuannya menangani non-linearitas melalui kernel. Meski dalam paper ini, kernel tidak disebutkan secara eksplisit. Next. Yang kedua, menggunakan metode menggunakan model KNN yaitu K nearest neighbor. Digunakan KNN ini karena kelebihannya sederhana dan
untuk data distribusi jelas, namun kinerjanya lebih akurasinya hanya 89% karena sensitif terhadap noise dan dimensi tinggi. Alasan penggunaannya karena sebagai pembanding untuk menunjukkan keunggulan dalam konteks ini. Next. Kemudian metode evaluasi yang dipakai ada 3, yaitu akurasi, presisi, dan AUC, area under curve. Next. Metode evaluasi ini, yang pertama akurasi, yaitu mengukur persentase prediksi benar, contohnya SVM unggul 96%. Yang kemudian presisi, mengukur ketepatan prediksi kelas positif. Yang kelas positif itu adalah kelas yang ditargetkan. KNN unggul 98% karena mungkin lebih konsisten dalam prediksi kelas minoritas atau kelas negatif, yaitu kelas yang tidak ditargetkan. Yang ketiga ada AUC, itu mengukur kinerja model secara keseluruhan. KNN sedikit lebih baik 0,90 versus 0,95 SVM, menunjukkan kemampuan membedakan. Next. Kesimpulan dari paper kedua ini yaitu kombinasi PCA plus SVM mencapai rata-rata akurasi 96%, mengungguli PCA plus KNN 89%. KNN unggul pada presisi 98% dan 0,99, tetapi SVM lebih baik dalam akurasi keseluruhan. Evaluasi dilakukan pada 5 skenario pembagian data latih uji menggunakan metrik akurasi, presisi, dan AUC. Kualitas citra dan sudut pengambilan dan pencahayaan sangat mempengaruhi hasil klasifikasi. Aspek ini krusial untuk pengembangan sistem pengenalan ekspresi wajah di pembelajaran daring. Sekian presentasi paper kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.